Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai juz ke-13 Surat Yusuf, mulai ayat 53. Masih kelanjutan kisah Yusuf alaihissalam. Jadi setelah kemarin Yusuf ditanya tentang makna mimpi dari raja, sudah dijelaskan. Raja ingin ketemu, Yusuf mengatakan kepada utusannya, suruh tanyakan tentang wanita-wanita yang dikasih hidangan dengan disediakan pisau untuk menumpangnya, ternyata menyakiti tangannya sendiri. Setelah itu baru istri raja mengakui. Setelah begitu baru raja ingin ketemu Yusuf. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara, kemudian diminta ketemu raja. Nah, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astaghfiru li nafsi. Wa qala al-maliku tuni bihi astaghfiru li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khaza'inil ardh. Qala ja'alni ala khaza'inil ardh. Inni hamidun alim. Inni hamidun alim. Wa dzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu bi rahmatina man nasa'.
ولا نضيع أجر المحسنين wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kita pahami dulu. Lama ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsala ammaratun bisu'. Kalau sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini perkataan Yusuf alaihissalam. Suatu kemudian raja berkata, kola wa kola, dan raja berkata, wa kola malik Utuni bihi astaqlishu li nafsi. Coba bawalah ke sini Yusuf. Yusuf diajak ketemu saya di sini agar aku memilih Yusuf sebagai orang yang dekat kepadaku, sebagai orang yang rapat kepadaku. Falam makan nama kola inna kalyawma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, sudah ngobrol, sudah ngomong-ngomong dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Jadi raja mengatakan pada Yusuf, dan mulai hari ini kamu menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan betul kami percaya dekat denganmu. Nah, kemudian Yusuf berkata, Ij'ali ala oda ini, jadikanlah aku bendaharawan di negeri Mesir ini. Ini Habibun Ali, sesungguhnya aku ini adalah orang yang pintar menjaga, lagi pula ahli berpengetahuan. Jadi Yusuf menyebutkan kriterianya. Yusuf itu orang yang pintar menjaga, habib, di samping itu juga ahli yang berpengetahuan. Lah kalau berpengetahuan tetapi nggak pintar menjaga, nggak jujur, uang negara dikorupsi, uang kerajaan bukan untuk kemakmuran rakyat, repot kan? Nah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Demikianlah Allah memberi kedudukan kepada Yusuf di muka bumi, di Mesir ini. Nah, maka ya tabawa minha kaitu biasa. Nah, dia pergi menuju ke mana saja ia kendaki di bumi Mesir itu. Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu, dan sesungguhnya pahala
akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Ini Yusuf sama saudara kandungnya, adiknya namanya Bunyamin. Jadi Yusuf ini masih kecil, ibunya udah meninggal. Bapaknya Yakub itu sangat kasih sayang, sangat menyayangi Yusuf karena ibunya sudah meninggal. Lalu kakak-kakaknya cemburu, kakak-kakaknya dari ibu yang berbeda. Kakak-kakaknya ada 10 orang dari 3 ibu. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 4 istri. Nah, karena kakak-kakaknya cemburu bahwa Nabi Yakub lebih menyayangi Yusuf, akhirnya 10 bersaudara tadi berkeinginan membuat makar, niat jahat. Ya, ada yang inginkan Yusuf dibunuh, disepakati, udah Yusuf dibuang ke sumur tua saja. Nah, tapi sepakati dengan mereka berunding gimana caranya supaya orang tuanya Nabi Yakub mempercayai. Akhirnya mereka bujuk bapaknya supaya Yusuf boleh diajak bermain. Nah, dengan terpaksa ayahnya mengizinkan, padahal ayahnya sudah tahu, karena waktu Yusuf kecil dan mimpi kok ada 11 bintang, bulan, matahari, dan semuanya gak hormat kepada Yusuf. Bapaknya Yakub bilang, hei anakku, hei Yusuf, gak usah kamu ceritakan kepada saudara-saudara. Itu udah tahu maksudnya. Makanya ketika itu kakak-kakak Yusuf minta izin bapaknya, bapaknya nggak izinkan karena sangat menyayangi Yusuf. Tapi kan dengan terpaksa dilepas. Ternyata betul ditaruh di sumur tua. Terus mereka itu membuat siasat. Ya, itu bajunya Yusuf dikasih darah dari binatang yang mereka sembelih. Mereka pulangnya menanti malam, menanti waktu isya, supaya nggak itu kelihatan dan dikira benar-benar Yusuf ditekan serigala. Nah, melapor itu Nabi Yakub ya nggak percaya. Tapi apa? Maksud bajunya Yusuf itu berlumuran darah, tapi nggak ada sumbernya sama sekali. Nah, itu kan sejarah apa sesempurna orang bikin makar ada lemahnya. Ya, dengan singkat kisah, Yusuf dipungut kelompok orang musafir, terus dijual dengan harga yang murah. Dibelilah orang Mesir. Ternyata yang membeli tadi raja Mesir. Kemudian Yusuf dibesarkan di istana, di kerajaan. Setelah tumbuh besar menjadi pemuda yang hebat, yang handsome, yang menarik, nah istrinya raja tertarik, dan tertarik ingin goda, dan goda ketahuan oleh raja. Nah, tapi istrinya raja ini membuat berbagai macam alasan. Ada saksi dari keluarga raja memberitahukan itu kalau gamis Yusuf yang koyak itu di bagian depan, memang yang salah Yusuf. Tapi kalau bajunya gamis itu yang koyak di belakang, yang salah bukan Yusuf. Nah, raja lihat, oh ternyata yang koyak di belakang. Tetapi kan kerajaan tidak ingin kewirangan.
yang akhirnya Yusuf tetap di penjara. Nah di penjara bersama dua pemuda. Pemuda tadi punya mimpi, ditanyakan pada Yusuf. Ternyata Yusuf sangat pintar memahami mimpi. Terus suatu ketika raja mimpi juga, ditanyakan bahwa nggak ada yang ngerti. Cuma pemuda tadi yang di penjara bersama Yusuf yang sudah dibebaskan, dia masih ingat. Oh itu yang di penjara itu Yusuf itu pintar itu orangnya. Nah terus raja utusan pada dia ke sana. Terus saya suruh nanyakan, oh ternyata betul raja ingin ketemu. Utusan suruh beritakan ke Yusuf. Mana Yusuf mengatakan pada utusannya, coba tanyakan kepada tuan pada raja. Itu yang wanita-wanita dulu itu gimana gitu. Dan itu raja banyak berarti itu. Ternyata memang betul-betul mereka terpesona, tertarik pada Yusuf. Mereka katakan, nah ini Masya Allah, memang Allah itu maha kuasa. Gue sudah ngomong biajet gitu. Nah saya itu mengakui betul bahwa yang salah bukan Yusuf. Nah terus raja ingin ketemu, kasus ini tadi Yusuf dikeluarkan dari penjara, terus diangkat jadi menteri keuangan. Karena ada dua kriteria. Yang pertama, Yusuf itu kafir, ya pintar menjaga. Yang kedua, adil. Dan dua hal itu jarang-jarang terkumpul pada seseorang. Ada orang yang kafir tapi nggak pintar. Ada juga yang pintar tetapi tidak kafir. Ini kedua-duanya sama nggak beresnya. Nah ketika dua hal itu antara kafir dan alim terkumpul pada diri Yusuf, nah itu yang menjadikan Yusuf baru diangkat jadi menteri keuangan atau bendahara kerajaan. Nah setelah itu Yusuf menjadi menteri, orang yang sangat dipercaya oleh raja. Nah ternyata dari keluarga Yusuf tadi 10 bersaudara sama satu saudara kandung seibu dengan Yusuf, Bunyamin, masih ikut bapaknya Nabi Yakub yang tinggal di Kanaan. Dan ternyata Kanaan itu terjadi krisis, kesulitan makanan, lama nggak turun hujan. Nah maka kisah berikutnya kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi. Qarabahum wa hum lahu munkirun. Fala
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت وضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونعبد أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ya itu pahami dulu. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, ke tempat Yusuf. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal Yusuf. Yusuf masih kenal kakak-kakaknya tadi yang membuang Yusuf ke sumur tua. Tapi kakak-kakaknya nggak kenal, nggak ngira sama sekali. Loh, anak sudah dibuang di sumur kok malah jadi bendahara di kerajaan Mesir. Tapi Yusuf masih ingat itu. Cuma kakak-kakaknya yang sudah nggak kenal. Maka tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. Jadi kakak-kakak Yusuf itu karena di negeri Kanaan terjadi kesulitan makan minum, krisis makanan, terus datang ke Mesir minta bantuan makanan. Maka karena Yusuf kenal baik dengan kakak-kakak tadi, terus Yusuf menyiapkannya apa yang dibutuhkan. Dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayat dengan kamu. Yang dimaksud Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf yang seibu seayat. Makanya Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, bawalah ke sini saudaramu yang seayat. Lah saudara yang seayat kan itu tadi tinggal Bunyamin kan. Nah, tidaklah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sekali-kali penerima tamu yang baik. Ya ini sudah pokoknya seluruh kebutuhanmu keinginanmu dipenuhi. Tapi itu tolong saudaramu seayat dibawa ke sini. Nah, kemudian jika kamu tidak membawanya kepadaku, ini bilang sama kakak-kakaknya tadi. Tapi kakak-kakaknya nggak ngerti kalau itu Yusuf itu. Nah nanti kalau kamu tidak mau membawa saudara seayat, yaitu Bunyamin, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Nah nanti kalau kamu tidak mau membawa Bunyamin ke sini, nggak akan lagi diberi gandum. Nah gandum itu makanan pokok di sana. Kalau model sini makanan pokok kan beras gitu kan.
harus membawa Bunyamin ke Mesir. Mereka berkata, kami akan membujuk ayah kami untuk membawa Bunyamin. Sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya nggak ada jalan yang lain, terpaksa ingin berusaha meyakinkan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan pokoknya berjanji nanti kami akan membujuk ayah kami. Nanti Bunyamin akan diajak ke Mesir. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, pada pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan, itu berarti gimana Yusuf itu? Coba masukkanlah barang-barang penukaran kepunyaan mereka. Jadi mereka tadi kan misalnya membawa barang-barang yang dimiliki di Kanaan, mungkin ada sebagian jenis pakaian dari kulit, mungkin ada terompa gitu kan. Nah itu oleh Yusuf suruh masukkan kembali ke karung-karung itu, ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka nanti telah kembali ke keluarganya, sudah sampai di Kanaan sana, terus mereka membuka karung-karung itu, mudah-mudahan mereka nanti kembali lagi ke Mesir. Ini ternyata itu barang-barang yang untuk kembali dikembalikan lagi, dimasukkan semuanya di karung-karung itu. Itu ketahuan setelah sudah sampai di Kanaan, sudah sampai di rumahnya sana, dibuka, oh ternyata dimasukkan lagi ke karung-karung. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, mereka terus menemui bapaknya Nabi Yakub. Mereka berkata, wahai ayah, kami tidak akan mendapatkan lagi gandum jika kami tidak membawa saudara kami, yaitu Bunyamin. Sebab itu bolehlah saudara kami itu pergi bersama kami, supaya kami mendapatkan gandum. Sehingga kami benar-benar akan menjaga Bunyamin. Nah, bapaknya Yakub itu trauma. Jawab, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin padamu? Ya, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaramu Yusuf dulu kan. Dulu Yusuf katanya mau ajak keluar bermain, biar lihat ini itu biar senang. Malah sampai sekarang Yusuf tidak kembali, katanya dimakan serigala. Jangan-jangan nanti Bunyamin seperti Yusuf dulu gitu loh. Maka tapi ayahnya punya tahu gitu, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah adalah penyayang di antara para penyayang. Jadi itu ayahnya Nabi Yakub ingin meyakinkan anak-anaknya, ya, jadi nggak mudah-mudah melepas Bunyamin. Nah, tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran. Nah, mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, baik ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini loh, semuanya diberikan lagi. Ini barang-barang kita dikembalikan pada kita. Kami akan dapat memberi makanan keluarga kami, yaitu gandum kami. Kami akan dapat memelihara saudara kami. Kami akan mendapat tambahan gandum lagi seberat beban seekor onta. Tapi dengan syarat bisa membawa Bunyamin ke Mesir untuk ketemu bendahara di Mesir. Karena saudara tadi belum tahu kalau itu Yusuf gitu. Ya, pokoknya bendaharanya orang baik lah gitu. Menteri Keuangannya orang baik lah gitu. Itu adalah sukatan atau yang dari gantung tadi yang mudah bagi Raja Mesir. Mau bagi Raja Mesir kaya raya, kalau sekedar gantung yang kecil itu kan.
Tapi itu sangat dibutuhkan oleh penduduk-penduduk di Kanaan, apalagi oleh keluarga kakak-kakak dari Yusuf gitu. Nah, terus kita baca selanjutnya mulai ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa.
Jadi setelah kakak-kakak Yusuf membujuk bapaknya agar bapaknya mengizinkan Bunyamin diajak ke Mesir. Si bapaknya Nabi Yakub mengatakan, aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. Yo, janji pada Allah tuh ya, harus jujur, jangan diulang lagi seperti dulu ketika ngajak Yusuf gitu, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Nah itu nanti sepenuhnya yang tahu Allah, kamu jujur atau tidak. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Akhirnya sepakat, ya, mereka berjanji pokoknya akan mengajak kembali nanti Yusuf dengan selamat. Yang bapaknya bilang, ini saksinya Allah ini, jangan main-main juga. Terus Yusuf apa itu? Si Yakub pesan gimana? Hei anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari ketentuan Allah. Keputusan menentang sesuatu hanyalah hak Allah. Kepada Allah lah aku bertawakal, dan hendaklah kepada Allah pula sajalah orang-orang bertawakal dan berserah diri. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena Allah telah mengajarkannya kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Yakub itu atas bimbingan dari Allah, karena Nabi gitu. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf membawa saudaranya tadi Bunyamin ke tempatnya. Nah begitu kakak-kakak itu datang ke Mesir, kelihatan membawa Bunyamin. Nah Yusuf itu betul-betul masih ingat ke adiknya itu, maka langsung Yusuf mengajak Bunyamin diajak masuk ke dalam. Yusuf berkata kepada ibunya, sesungguhnya aku ini adalah saudara, aku ini kakakmu. Sehingga enggak, aku ini Yusuf gitu, kakakmu gitu. Nah dulu kan waktu Yusuf dibuang ke sumur tua kan adiknya masih lebih kecil lagi kan. Nah maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Udah tenang, gak usah khawatir, gak usah susah, gak usah duka cita terhadap apa yang dilakukan oleh kakak-kakakmu. Begitu. Terus kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jahazahum bi jahazihim. Falamma jahazahum bi jahazihim. Ja'ala siqayatan fi rakhli akhi. Ja'ala siqayatan fi rakhli akhi. Thumma allana mu'allinun ayyatuhal 'airu
innakum lasariqun. Yusuf menerima Bunyamin, diajak masuk ke dalam, kemudian diberitahu bahwa dia adalah Yusuf kakak Bunyamin. Tapi kakak-kakaknya belum tahu kalau itu adalah Yusuf. Yang berikutnya ini nanti baru
diketahui ternyata itu Yusuf beneran. Dan begitu nanti terus ayahnya tadi kan setelah kalau Bunyamin nggak bisa diajak kembali susah sekali sampai ayahnya tidak bisa melihat. Dan itu kemudian Yusuf membawakan gamisnya, membawa kakaknya, suruh ngelibatin di depan mukanya ayahnya Nabi Yakub. Kalau begitu kemudian si Yakub ini baru ini gamisnya itu dia sudah merasa ini bau Yusuf. Begitu gamisnya Yusuf diletak depan mukanya, bapak Yakub bisa melihat kembali. Akhirnya terus semua Yusuf minta bapaknya, keluarganya, bibinya, semuanya dipindah ke Mesir, ke Mesir. Nah itu nanti selengkapnya insya Allah besok pagi. Ya, terima kasih. Nanti malam jadwalnya di Masjid Taqwa di Kadirojo satu. Ya, insya Allah nanti ketemu di sana. Terima kasih, kita akan bersama dengan baca hamdalah dan doa konfirmasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.